Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara seiman, saudara seislam, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Itu hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, berikut ini kita akan sebutkan di poin yang ketujuh, sifatu ghuslil mayyiti, yaitu tata cara memandikan jenazah. Dan itu ada dua para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, perlu kita ketahui ya bahwasanya tata cara memandikan jenazah itu sama seperti tata cara mandi junub atau mandi wajib. Insya Allah sama. Ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Bahkan ya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tata cara mandi yang cukup. Kemudian yang kedua adalah tata cara mandi yang sempurna atau yang dianjurkan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Tata cara mandi yang cukup ya adalah berniat untuk memandikan jenazah lalu meratakan air ke seluruh tubuh jenazah tersebut, membasahi ya air ke seluruh tubuh jenazah tersebut. Ini sudah cukup ya, tanpa ada tata cara yang lebih khusus demikian. Jadi sekedar menyiramkan. Contoh ini barangkali bagi jenazah yang begitu banyak. Seperti contohnya adalah kebakaran, ya, jenazah yang mati dalam kondisi terbakar dalam jumlah yang banyak dan diketahui mereka semua muslim. Dan sulit untuk bisa memandikan mereka satu persatu. Ya, satu persatu dimandikan. Bahkan ya kulit-kulit yang melepuh ini ya kalau diinteraksikan dengan tangan digosok begitu ya, ini akan mengakibatkan mungkin terkelupas, dan ini mungkin bagi sang pemandinya yang memandikan itu agak menyeramkan begitu ya. Nah, sehingga bisa ditempuh dengan cara mandi yang cukup ya. Cara memandikan yang cukup yaitu apa? Cukup dia diniatkan pertama untuk memang memandikan jenazah, lalu meratakan air, contohnya dengan mengambil semprotan begitu ya, air yang dalam kondisi ada semprot tapi jangan terlalu kuat begitu ya. Kemudian diarahkan ke para jenazah tersebut ya. Nah, demikian. Itu sudah cukup insyaallah taala. Yang penting rata airnya. Ini cara yang pertama. Kemudian adalah yang kedua, tata cara mandi yang sempurna, dan ini yang dianjurkan. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tata caranya seperti adalah tata cara mandi wajib. Ya. Bagaimana tata cara mandi wajib tersebut? Ya. Cara intinya adalah ya cebok terlebih dahulu, membersihkan kubul dan dubur, ya, kemudian mewudukan, kemudian baru meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, demikian. Jadi cebok, kemudian wudu, kemudian baru meratakan air ke seluruh tubuh. Ya tentunya ya setelah berwudu ini membasahi kepala 3 kali, meratakan air ke kepala, baru nanti meratakan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri, dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam rangka mencontoh atau mengikuti tata cara mandi wajibnya Rasulullah SAW, mandi dari junub. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kelengkapannya, nah perlu kita merinci berikut ini. Tapi juga perlu kita ketahui bahwasanya dalil yang menjadi dasar dalam memandikan jenazah itu adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana beliau dengan para wanita yang lainnya, ya radhiyallahu anhunna, mereka yang memberlangsungkan pemandian putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan ya bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya sekelompok dari sahabat dan para ulama tabi'in yang ada di Basrah, mereka mengambil tata cara pengambilan tata cara memandikan jenazah itu dari beliau, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ya. Dan demikian pula ya para ulama-ulama pun mereka menjadikan ya informasi tentang tata cara memandikan jenazah itu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Baik ya. Hadis terkait dengan Ummu Atiyah ini, ya Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu hiya Zainab." Ya. Rasulullah SAW itu pernah masuk menemui kami dalam kondisi kami memandikan putri beliau yaitu Zainab. Faqala, beliau mengatakan, "Ighsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalika bima'in wa sidrin." Mandikanlah ya ia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu dengan air yang dicampur daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura aw ya syai'an min kafur. Dan jadikanlah di akhir pemandian tersebut itu dengan kafur barus maksudnya, ya, atau ya sedikit dari kafur barus. Fa idza faraghtunna fa'adzinani, ya fa'adzinani, ya. Apabila kalian telah selesai maka ya kabarkanlah kepadaku. Falamma faraghna adzannahu, ya tatkala kami selesai maka kami pun memberikan kabar kepada beliau. Fa'alqa ilaina haqwahu, ya. Lalu beliau mencampakkan kepada kami, maksudnya melemparkan kepada kami ya haqwahu, ya maksudnya adalah sarung beliau, ya sarung beliau. Nah, sarung beliau ini digunakan untuk sebagai penutup tubuh putri beliau yang sudah dimandikan tersebut. Lalu beliau bersabda, "Asy'irnaha iyyahu." Ya, pakaikanlah ya selendang tersebut kepadanya. Demikian. Dalam lafaz yang lain, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, ini lumayan hadis yang panjang ya. Dalam lafaz yang lain disebutkan ighsilnaha witron, ya mandikanlah ia dengan ganjil, bilangan ganjil. Dalam yang lain disebutkan salasan au khamsan au sab'an, 3 kali, 5 kali atau 7 kali, ya. Nah, kemudian disebutkan ibda'na bimayaminiha wa mawadi'al wudu'i minha. Nah, Nabi mengatakan mulailah dengan
yang kanan-kanan sekaligus anggota wudhu darinya. Lihat. Jadi di sini ya bisa kita pahami bahwasanya berwudhu terlebih dahulu. Dan kalau berwudhu itu tentunya yang kanan-kanan, kan gitu ya. Maka ini sebenarnya sesuai dengan tata cara mandi wajib. Karena tata cara mandi wajib yang sempurna dan yang dianjurkan adalah berwudhu terlebih dahulu, baru nanti meratakan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah begitu ya. Nah dalam hadis tersebut ada ungkapan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa masyatnaha salasata qurunin, dan kami ya menyisirnya, maksudnya menyisir rambutnya itu menjadi tiga kepangan. Artinya setelah selesai dimandikan ya, maka Zainab radhiyallahu anha itu rambutnya dikepang, menunjukkan bahwasanya ketika dalam pemandian itu diurai. Ya. Jadi wanita-wanita di zaman Rasulullah dahulu itu mereka ada yang mengepang rambut. Nah, ketika mau dimandikan, ketika mandi jenazah seperti ini, mereka itu diurai rambutnya. Rambut perempuan itu diurai, digerai. Kemudian dicuci, dibasuh. Ya, dicuci, ya, dibasahi rambut tersebut, ya. Tentunya setelah berwudu, ya, 3 kali. Setelah berwudu maka dibuka kemudian dibasahi 3 kali, baru nanti meratakan air ke seluruh tubuh dengan memulai yang kanan baru yang kiri dari atas ke bawah, demikian. Nah setelah mandi maka ini dikepang kembali, ya, menjadi tiga kepangan. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dari hadis yang disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha ini dan hadis yang lain, maka para ulama menyebutkan tata cara memandikan jenazah berikut ini. Yang pertama ya adalah melepaskan pakaian, ya, melepaskan pakaian, ya, yang tadi dibawa mati, ya, yaitu pakaian yang dipakai dalam kondisi meninggal dunia itu dilepas, dan kemudian ketika dilepas itu, ya, ada diberlakukan kain yang menutupi tubuh atau aurat dari sang jenazah tersebut. Jadi ketika melepas pakaian yang ada itu di bawah kain agar tidak nampak auratnya, demikian. Kenapa kok dibuka pakaian tersebut? Ya karena pakaian tersebut masih bisa digunakan. Apalagi orang dulu pakaian itu mahal. Tapi kalau sekarang mungkin terlalu murah sehingga ada yang main koyak saja, kan begitu ya. Bahkan masih bagus pun pakaian orang meninggal dunia. Contohnya itu pakaian dipakai ya masih semasa masih hidupnya orang tersebut. Namun ketika diwariskan atau ketika dihadiahkan kepada yang lain, takut orang makainya. Mungkin takut nyusul juga seperti orang itu. Begitu mungkin ya. Tapi padahal tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Ya, kalau bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Maka dilepaskan. Nah, kecuali bila sulit untuk melepaskannya. Sulit untuk melepaskannya. Seperti contohnya tadi sudah kita sebutkan, contohnya terbakar, ya, atau ada hal-hal yang lain. Tapi biasanya kalau zaman sekarang ini kalau sulit tetap saja digunting dia, ya, ya, digunting gitu dengan cara berkeliling sehingga nanti ya pakaian itu rusak lalu dibuang, biasa begitu, ya. Tapi tetap saja kalau mau dibuka pakaian tersebut itu harus di bawah kain, ya, agar tidak tampak auratnya, demikian. Nah ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan radhiyallahu anha, "Lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabihi kama nujarridu mautana am nughassiluhu alaihi siyabuhu." Para sahabat yang ingin memandikan itu mengatakan begini, demi Allah kami nggak tahu, kami tidak tahu apakah kita ini harus menelanjangi Rasulullah dari pakaiannya, maksudnya membuka pakaian beliau itu, ya, sebagaimana kita melepaskan, ya, atau menelanjangi orang-orang yang telah meninggal di antara kita.
Yaitu dengan cara dibuka pakaiannya, tapi itu tetap saja di atas kain ya, supaya tidak terlihat auratnya. Ataukah, ya kata para sahabat ini yang memandikan, ataukah kita memandikan beliau dalam kondisi beliau tetap memakai pakaiannya. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang pakaian ketika memandikan jenazah itu, pakaian itu dilepas. Itu pakaian yang dibawa mati itu dilepas. Demikian. Supaya apa? Supaya nanti mudah untuk ya dalam proses pemandian, begitu juga dalam pengkafanan. Seperti itu, ya. Dan lagi pula pakaian orang dulu itu mahal, sehingga itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya ya orang-orang yang memandikan jenazah di masa Rasulullah dahulu sallallahu alaihi wasallam itu biasa melepaskan pakaian ketika hendak memandikan itu. Ya, pakaian yang dibawa mati itu dilepaskan. Hanya saja tetap saja ya itu harus menutup aurat. Artinya harus ada pakaian, ada kain yang menutupi di atas proses pelepasan pakaian tersebut. Demikian. Jadi dia di bawah kain. Ya, jadi dalam kondisi tertutup auratnya. Mengapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi seperti ini. La yandurir rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Jangan sampai ada seorang laki-laki yang melihat aurat laki-laki lain, dan jangan sampai seorang perempuan melihat aurat perempuan lain. Ini hadisnya riwayat Muslim. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya beberapa ulama salaf seperti Muhammad ibnu Sirin, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad ibnu Sirin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka berpendapat ya wajib untuk menutup aurat antara pusar dengan lutut. Ini tentunya bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan maka antara dada ya, bagian dada itu ya dengan kakinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adalah melepas kepangan bagi perempuan. Ya, jenazah perempuan itu ya bila dia mengepang rambutnya maka dilepas, digerai, ya. Demikian, ya. Berdasarkan pernyataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, ya. Ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasata qurunin naqdihi naqdihi ya, summa ya ghassal naqadnahu, kita ulangi ya, ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasata qurunin naqadnahu summa ghassalnahu summa ja'alnahu salasata qurunin. Mereka yaitu para wanita yang memandikan putri Rasulullah ini ya, menjadikan kepala putri Rasulullah itu ada 3 kepangan yang diurai sebelumnya, kemudian memandikannya, kemudian menjadikannya kembali 3 kepangan lagi. Demikian. Jadi putri Rasulullah itu Zainab radhiyallahu anha ketika wafat itu ternyata ada 3 kepangan di pada rambutnya, 3 kepangan rambut. Kemudian diurai ketika memandikan, kemudian dikepang kembali ketika selesai memandikan. Nah, seperti itu. Baik ya, ini tentunya bagi perempuan yang berkepang ya, demikian. Kalau tidak ya tidak perlu. Ya. Jadi
melakukan kebiasaan jenazah tersebut sebelum wafatnya. Nah, seperti itu. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ya orang yang memandikan jenazah tersebut itu melakukan pemandian jenazah itu dengan kelemah lembutan. Ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'an min syai'in illa syanahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali memperindahnya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali ya memperburuknya, demikian. Ya. Nah, seperti itu. Jadi harus lemah lembut, jangan gerusah-gerusuh kata orang Jawa, atau jangan kasar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam segala hal, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan melakukan tindakan kasar ya, atau katakanlah ya sampai menyakiti fisik jenazah tersebut, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena sama kondisinya. Ya. Seperti dia hidup, maka sebagaimana dia hidup tak boleh untuk disakiti, maka tak boleh juga ketika sudah matinya. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, kasru azmil mayyiti ka kasri azmil hayyi. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Hukumnya sama, haram, tidak boleh. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini masih banyak, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Nah, waktu yang tersisa kita buka ruang untuk berinteraktif ya, bersoal jawab. Baik, untuk kelanjutan kita cukupkan ini di poin yang ketiga saja dulu ya. Nanti insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan mengulangi sedikit ya, itu dari poin 1 sampai berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah ya, kita buka sesi soal jawab ya. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kita melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban Ustaz? Atau melakukan puasa juga atau salat malam juga? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika melakukan ibadah dengan bentuk pengkhususan di malam nisfu Sya'ban, puasa sebelumnya atau setelahnya, sholat malam di malam nisfu Sya'ban tersebut, maka ini pengkhususan yang butuh kepada dalil ya. Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama terkait dengan puasa ketika sudah masuk pertengahan nisfu Sya'ban. Dalam hadis tersebut yang mengatakan hasan, berarti Rasulullah yang bersabda, idan tasofa ya Sya'banu fala tasumu. Apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Nah, begitu dalam hadis yang dihasankan ya oleh sebagian ulama. Jadi nggak boleh mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban itu. Kecuali kalau puasa-puasa yang ini menjadi kebiasaannya. Contohnya ternyata nisfu Sya'ban itu ya bertepatan dengan dia puasa, contohnya Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid yaitu puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15 contohnya begitu. Atau contoh, dan kalau dia 13, 14, 15 kan nggak khusus ya, karena ada 13, 14 nya baru 15 nya. Atau dia ternyata puasa Senin Kemis
Katakanlah ya dia biasa puasa Senin Kemis. Ya, bertepatan mungkin ketika pertengahan Sya'ban itu puasa Kamis. Maka tidak mengapa. Karena dia tidak mengkhususkan, tapi ini merupakan kebiasaannya, puasa yang menjadi kebiasaan dia. Atau puasa Daud contohnya. Ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, bertepatan ketika pas puasanya itu adalah di pertengahan Sya'ban, maka tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan tidak boleh. Ya, tidak boleh mengkhususkan. Begitu juga bila ada sholat malamnya secara khusus yang tidak dilakukan di luar nisfu Sya'ban, ketika di malam itu saja, berarti ada keyakinan pengkhususan bahwasanya ada kebaikan di malam nisfu Sya'ban tersebut sehingga dikhususkan padahal sebelumnya tidak. Maka yang seperti ini keliru. Pengkhususan seperti ini butuh kepada dalil, demikian ya, butuh kepada dalil. Nah seperti itu. Tapi kalau contoh kebiasaan dia tiap malam adalah qiyamul lail, ya, qiyamul lail, demikian ya, contohnya 11 rakaat atau contohnya variasi lah, tergantung kemampuannya ketika mungkin segar bugar badannya ketika bangun tengah malam contohnya ya, ternyata istirahatnya sudah cukup dan siangnya tidak terlalu capek sehingga bisa menambah sholat, tidak mengapa ya, variasi sifatnya ya, kadang satu malam bisa 11 rakaat, kadang bisa kurang daripada itu ya, terkadang bisa jadi 13 rakaat, maka tidak mengapa ya, bertepatan contohnya pas di malam nisfu Sya'ban ternyata lagi segar bugar lalu nambah, tidak mengapa. Yang penting jangan ada keyakinan pengkhususan bahwasanya ada amalan-amalan khusus ya, dan ada kekhususan keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Ini keyakinan yang keliru, dan bila dibangun amalan dengan keyakinan seperti ini maka amalan pun menjadi keliru. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang semoga dirahmati Allah, saya ingin bertanya masalah mandi junub. Saat mandi junub saya kencing, apakah harus wudhu lagi? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila seseorang dalam proses ya mandi junub yang tadinya dia berwudu terlebih dahulu ya, lalu dia mandi junub, menyelesaikan mandi ya, kita ulangi, seseorang yang dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya yang dimulai dengan cebok terlebih dahulu, membersihkan tangannya, kemudian dia berwudu, lalu dalam proses mandi setelah dia wudu dan membasahi kepalanya 3 kali, lalu ketika meratakan air ke seluruh tubuh ya, ternyata dia mengalami kebelet kencing, dia kencing, atau setelah dia selesai mandi dia kencing, maka wajib baginya untuk dia berwudu kembali. Kenapa? Karena terangkat hadas besarnya namun dia menghadirkan hadas kecil baru ya, maka wajib baginya untuk kembali ya berwudu untuk mengangkat hadas kecilnya ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi mengatakan, ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian tatkala dia berhadas, di antaranya ya hadas kecil itu di antaranya adalah buang air kecil atau buang angin, buang air besar ya, sampai dia berwudu, yaitu berwudu kembali tentunya ya. Wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya berikutnya, assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, apakah boleh bertransaksi jual beli bangkai ayam yang dimana bangkai ayam tersebut diberikan untuk makan induk lele
Yang kemudian nanti lelenya berkembang biak dan dijual, Ustaz. Jazakallahu khairah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan ini ada dua yang butuh dijawab. Yang pertama adalah transaksi jual beli bangkai ayam. Ya, yang kedua adalah transaksi ikan jual beli ikan lele yang dalam kondisi dia tumbuh besarnya dari bangkai ayam. Baik. Yang pertama, transaksi jual beli bangkai ayam. Maka ini tidak boleh. Bangkai itu tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena dia najis. Karena dia haram dikonsumsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala idza harrama syai'an, dalam riwayat yang lain, harrama akla syai'in, harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu atau mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Demikian. Tidak boleh. Jadi tidak boleh untuk dijual belikan ya bangkai ayam tersebut. Baik, haram hasilnya, ya haram hasilnya. Tidak boleh. Jadi gimana ya? Silakan dihibahkan saja. Nah, begitu ya. Ustadz gimana? Kan nggak dimakan oleh manusia. Kalau dimakan manusia, ya jelas haram. Kan tadi hadisnya sesungguhnya Allah mengharamkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan jual belinya. Berarti kan kalau itu mau untuk dijual belikan untuk dikonsumsi. Nah ini bukan untuk dikonsumsi manusia. Ya. Maka kita katakan tetap saja haram. Kenapa demikian? Nah, jadi ada hadis Nabi SAW berikut ini yang menunjukkan ya bahwasanya haram walaupun bukan untuk dikonsumsi manusia. Dalam hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk ya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya lemak bangkai, lalu mereka ya mencairkannya dengan memanaskannya. Kemudian mereka menjual belikan ya lemak bangkai tersebut ya lalu memakan hasilnya. Nah, seperti itu. Kasusnya adalah ketika ada bangkai ya lalu para sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, sesungguhnya lemak bangkai ini, ya dengannya bisa untuk ya dijadikan sebagai penerangan. Karena ketika lemak bangkai ini dicairkan maka dia bisa menjadi seperti minyak begitu ya. Dan dengannya bisa melapisi kulit, yaitu menjadi seperti kalau bahasa kita lotion ya di kulit, melapisi kulit supaya kulit tersebut tidak terlalu pecah-pecah, mungkin seperti itu ya, seperti saat ini lotion lah ya, kan di Madinah itu kalau dalam musim dingin itu bisa membuat kulit pecah-pecah ya. Kemudian berikutnya adalah dan dengannya itu lemak bangkai itu yang dicairkan itu bisa untuk melapisi kapal ya, agar dia tidak merembes air. Nah, seperti itu. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Ingat, itu nggak dimakan loh, nggak dikonsumsi, tidak boleh, haram. Jadi tetap tidak boleh menjual belikan ya bangkai, begitu juga lemaknya ya. Jadi haram. Ya, jadi sesuatu yang haram dikonsumsi tidak boleh dijual belikan walaupun bukan untuk ya dikonsumsi. Kemudian berikutnya adalah jual beli ikan lele yang tumbuh kembangnya dari najis bangkai ini. Maka tidak boleh dijual belikan dalam kondisi dia baru saja ya makan dari makanan bangkai tersebut.
Ya, karena statusnya sebagai jalalah, yaitu hewan yang tumbuh kembangnya dari najis, maka dia haram dikonsumsi sehingga haram dijual belikan. Ya, maka harus dia disterilisasi. Ya, dia harus disterilisasi, dia disendirikan tempatnya, ya, kemudian dikasih pakan tersendiri. Jadi tempatnya, ya, dipindahkan di tempat yang suci, air yang bersih, kemudian dikasih pakan yang bersih, ya, yang suci, seperti pelet dan seterusnya. Nah, jangka waktunya adalah 3 hari, karena masih kecil, maksudnya hewannya hewan kecil, demikian. Maka 3 hari, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian, ya. Tapi kalau langsung dijual dalam kondisi dia tumbuh kembangnya dari najis, maka tidak boleh. Nunggu disterilisasi, ya, selama 3 hari 3 malam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan dulu, ya, kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi kaum muslimin semuanya untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Bagi kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, minimal pahala 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan di jalan Allah. Kemudian kita mendapatkan pahala yang terus mengalir karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Ayo transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332287 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.